Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online remaja GKJW Jember. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat-sehat kan? Tetap semangat ya. Kakak ingin bertanya, apakah adik-adik pernah berpuasa? Tahu kan puasa itu? Yaitu tidak makan atau minum minimal 12 jam. Atau kalau kuat ya 1 hari penuh. Nah, kebetulan minggu ini dalam kalender gereja kita memasuki minggu Prapaskah pertama. Dan tema kita dalam ibadah ini tentang puasa. Untuk lebih jelasnya, nanti akan disampaikan dalam renungan minggu ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati untuk memasuki ibadah pagi ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Ria nomor 13, Di Hadapan Hadirat-Mu, Ya Bapa. Hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dan masing-masing mengaku yang demikian. Bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang kesetiaannya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita. Amin. Firman yang mendasari ibadah remaja pagi ini tertulis dalam Injil Matius 6 ayat 14, demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Amin. Para remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah kalian berbuat salah kepada teman atau saudara kita? Nah, apa yang kalian lakukan ketika melakukan kesalahan tersebut? Tentunya sebagai anak Tuhan, kita pasti meminta maaf. Ya, terus kalau teman kalian yang berbuat salah lalu meminta maaf kepada kalian, apakah kalian juga bersedia memaafkan? Harus ya, dan pasti memaafkan. Karena kita anak-anak Tuhan diajarkan untuk saling memaafkan. Karena itu, mari kita pujikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku, bila hati kawanku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, karena segala kelemahan dan kekurangan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu dan mengucapkan syukur kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh datang kepadamu dan berseru, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami menyadari bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan kami tidak akan pernah luput dari kesalahan dan dosa. Salah dan dosa kami tidak pernah tersembunyi bagi-Mu. Dan kami mohon Tuhan berkenan untuk mengampuni kami, menyucikan kami, dan melayakkan kami. Bapa yang Maha Kasih, kalau pada saat itu juga kami, ajarkan kami Bapa, untuk juga berani mengampuni atas orang-orang yang bersalah kepada kami. Supaya tidak hanya sekedar menerima pengampunan, tetapi kami pun belajar mengampuni atas orang-orang yang bersalah kepada kami.
Terima kasih untuk kasih setiamu yang Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik kami undang untuk berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam kitab Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Amin. Adik-adik kami persilahkan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 25 yang akan disampaikan oleh Bapak Renold Tarigan. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari adik-adikku yang ada di rumah, kita siapkan Alkitab kita. Ayo, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada minggu hari ini yang terambil dari 2 Samuel 12. Kita akan bersama-sama membacanya dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ayo disiapkan dulu ya. Sudah ketemu? Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Ayo kita satu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih jikalau pada pagi hari ini Tuhan menganugerahkan nafas kehidupan kepada kami. Tuhan menganugerahkan kekuatan, kesehatan, terlebih-lebih Tuhan senantiasa memberikan kasih karunia kepada kami semuanya. Terima kasih atas segala yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca serta menggumuli akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang akan Tuhan ajarkan kepada kami dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menjabarkan firman Tuhan. Kiranya
Engkau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang akan disampaikan itu semua seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku, kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adikku yang ada di rumah, sudah menyiapkan Alkitabnya ya? Sudah ketemu semua? Bacaan kita dari 2 Samuel 12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sudah? Ya. Saya akan membacakannya untuk adik-adik semua yang ada di rumah. 2 Samuel 12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Natan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain daripada seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapatkan tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya dan lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karenanya ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkirkan dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosa-dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau telah berbuat ini dengan sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Natan ke rumahnya,
dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malam itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihi aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija, oleh karena Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, terlebih-lebih adik-adikku semua yang ada di rumah dapat memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Adik-adikku yang ada di rumah, Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarmu? Ya, tentunya kalian sehat-sehat, tetap semangat menjalani hidup ini, menjalani studi dengan penuh harap, dengan penuh keyakinan bahwa cita-cita yang kalian inginkan pasti akan tercapai. Renungan kita pada pagi hari ini akan saya beri judul Kasih Allah Tiada Batasnya. Kasihmu bagaimana? Nah, kasih Allah tiada batasnya. Kasihmu bagaimana? Nah, adik-adikku yang ada di rumah, minggu kemarin pada tanggal 14 Februari tahun 2021, pada tanggal 14 Februari, tentu adik-adik semua yang ada di rumah pasti tahu selain hari Minggu itu hari apa, ayo. Nah, yang punya
sesuatu yang spesial biasanya pasti tahu tanggal 14 Februari itu hari apa. Ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba saya lihat dulu. Wow, ternyata semuanya pada tahu ya kalau tanggal 14 Februari itu hari Valentine. Nah, hari kasih sayang, betul. Nah, di hari kasih sayang itu tentu adik-adikku yang ada di rumah, teman-temanku semuanya, ada sesuatu yang akan diberikan kepada seseorang yang sangat-sangat spesial tentunya. Betul apa enggak? Ya kan? Betul apa salah? Salah apa betul? Ayo. Kayak malu-malu gitu ya. Tentu biasanya kalau zaman saya dulu, wah, kalau pas tanggal 14 Februari atau hari Valentine itu biasanya kita bertukar-tukar coklat, ya, gitu ya. Nah, sampai sekarang mungkin tradisi itu mungkin masih ada itu. Dan tentunya coklat ini kita berikan kepada seseorang yang sangat-sangat spesial di dalam hati kita. Betul kan? Ya, saya tahu lah, saya pernah muda. Nah, pertanyaannya, kira-kira orang yang sangat-sangat spesial bagi adik-adikku semua yang ada di rumah saat ini, itu siapa? Ayo, jangan lirik-lirik sana, lirik sini, jangan malu-malu. Nah, pasti ada orang yang sangat spesial, ya kan? Dan itu pasti bukan dari keluarga. Saya yakin itu 98% rata-rata orang yang sangat spesial itu bukan dari keluarganya. Entah itu sahabatnya, entah itu yang lainnya, lah itu. Nah, harapan saya orang yang sangat spesial itu adalah orang tua kita. Pernah kasih sesuatu kepada orang tua? Pernah? Pernah ya, pernah. Wah, tidak pernah. Ya maklum lah, orang tua kolot kan ya. Pasti di nomor sekian kan lah kalau orang tua itu. Nggak mungkin di nomor satukan ya. Yang nomor satu dia pasti ya teman, sahabat. Nah, seperti itu. Nah, kalau orang tua ya di hari kasih sayang ini ya nomor sekian, ya kan? Nah, padahal orang tua kita itu memberikan kasih sayangnya kepada kita itu tiada batasnya. Tapi terkadang kita sebagai anak seringkali menomorduakan orang tua kita. Betul apa enggak? Ya, betul. Loh, Mas, saya tiap hari sering dimarahi, sering dinasehati, makanya orang tua saya tak nomor sekiankan. Lah, ini yang salah. Loh, kok bisa salah? Begini adik-adikku, teman-temanku yang ada di rumah. Kasih orang tua kepada anak itu tiada batasnya. Ketika orang tua menasihati kamu, ketika orang tua memarahi kamu, itu adalah bentuk kasih sayang yang diberikan orang tua kepada kamu. Loh, kok bisa, Mas? Saya cuman main
HP. Loh iya, main HP sih enggak masalah, tapi yang menjadi masalah itu kan ketika main HP berjam-jam. Lah ini jadi masalah. Lalu melihat drama Korea itu terus-terusan tiap hari, ya itu ya jadi masalah. Kalau main HP ya hanya sekian menit itu ya enggak masalah. Lihat drama Korea ya pokoknya selesai tugas semua lalu lihat drama Korea ya enggak masalah. Makanya orang tua itu seringkali memperingatkan anak-anaknya, menasehati anak-anaknya ketika anak-anak itu lupa dengan tugasnya. Bukan mereka tidak sayang kepada kita, bukan mereka tidak menghiraukan kita, justru disitulah kasih sayang orang tua itu ada kepada kita dan juga adik-adik yang ada di rumah. Dengan memarahi kalian, dengan menasehati kalian, itulah bentuk kasih orang tua kepada kalian. Karena apa? Orang tua ingin sekali anak-anaknya ini nanti kalau sudah besar itu bisa jadi orang yang berguna, orang yang baik. Jadi tidak ingin anak-anaknya itu hidup malas-malasan, hidup dalam kenyamanan, yang bisa membuat anaknya nanti akan kesulitan menghadapi hidup di masa yang akan datang. Jadi jangan menyalahartikan nasihat yang diberikan orang tua kepada anaknya. Marah orang tua kepada anaknya itu jangan sampai kalian menyalahartikan. Sama dengan yang kita baca pada pagi hari ini. Daud. Wah, ini sebenarnya sudah diberikan segala sesuatunya oleh Tuhan. Tuhan sayang sekali sama Daud. Apapun yang diminta oleh Daud diberikan semuanya. Tetapi ada satu kesalahan Daud. Ketika Daud sudah berbuat kesalahan, Tuhan ingin memperingatkan Daud. Tetapi Tuhan tidak memperingatkan secara langsung melalui Nabi Nathan yang datang kepada Daud. Ketika Daud diperingatkan oleh Nathan akan kesalahannya, dia menyesal dan dia akhirnya mengakui di hadapan Tuhan. Nah, dari bacaan kita ini, harusnya adik-adikku yang ada di rumah bisa mengikuti apa yang sudah Daud lakukan. Menyesali perbuatannya dan merubah hidupnya untuk menjadi lebih baik. Ketika adik-adikku yang ada di rumah ini dinasehati oleh orang tuanya, ya jangan marah. Jangan terus langsung bahasa Jawanya itu apa ya? Purik. Tahu purik ya? Purik itu ngambul. Nah, ngambul itu loh. Jadi kalau dinasehati, dimarahi itu langsung melengos. Nah, itu jangan sampai. Biasanya kalau sudah marah, pergi dari rumah, tidak makan 3 hari gitu ya. Jangan sampai, sudahlah, jangan sampai seperti itu. Kalau kalian dinasihati, kalau kalian diperingatkan oleh orang tua, jangan langsung marah. Karena kalau langsung marah, pasti orang tua kalian akan bingung.
ini ya apa caranya gitu loh. Terimalah, dengarkanlah, pikirkanlah. Sehingga apa yang telah orang tua nasihatkan kepada kalian, apa yang telah orang tua peringatkan kepada kalian, dipikirkan baik-baik. Karena apa? Sejatinya orang tua kalian itu sudah pernah mengalami apa yang kalian lakukan. Makanya orang tua kita itu bisa menasihati kita, bisa memperingatkan kita, bisa memarahi kita kalau kita sudah berbuat salah. Karena mereka sudah pernah merasakan apa yang kalian rasakan. Mereka ingin kita itu nantinya bisa berbuat baik, bisa berguna bagi banyak orang. Itu cita-cita orang tua kita. Loh, kalau kasihnya orang tua itu tulus, tidak pernah minta macam-macam, tidak pernah minta imbalan yang lain-lain. Beda dengan kalian, ya kan? Kalau habis nyapu aja, mungkin ya langsung nah gitu toh, sangunit tambah, ya kan? Itu namanya ndak tulus. Kasih orang tua itu tulus, teman-teman. Kasih orang tua itu selalu mendoakan anak-anaknya. Orang tua kita, walaupun kita salah seperti apapun, salah seberat apapun, orang tua kita pasti akan memaafkan kita. Orang tua kita adalah tempat curhat paling nyaman. Orang yang dapat dipercaya adalah orang tua kita. Makanya ketika kalian ada masalah, yuk curhat kepada orang tua kalian. Jadikan orang tua kalian itu teman curhat. Orang yang dapat dipercaya. Saya yakin, saya percaya, orang tua kalian pasti akan memberikan yang terbaik. Memberikan kasih yang terbaik untuk anak-anaknya. Makanya, kita sebagai anak harus bisa menghormati orang tua kita. Apapun yang sudah kita lakukan, kesalahan seberat apapun yang sudah kita lakukan, jangan pernah teman-temanku, adik-adikku ulangi lagi. Dengarkan nasihat orang tuamu, dengarkan semua pepatah-pepatahnya, karena saya yakin itu bisa merubah kehidupan adik-adikku. Karena saya yakin juga orang tua kalian ingin kalian bersinar di tengah dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, saya persilakan duduk kembali. Baiklah adik-adikku semua yang ada di rumah, yuk kita masuk di dalam doa syafaat kita pada pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mengambil saat teduh, kita satu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk selalu bijak ketika kami mendapatkan teguran, ketika kami mendapatkan nasihat, ketika kami mendapatkan peringatan dari orang tua kami, dari sahabat kami, dari orang-orang yang ada di sekeliling kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa itu semua bisa kami jadikan sebagai pegangan di dalam merubah hidup kami untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhanku atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan sehingga kami dapat melakukan apa yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk negara kami, bangsa kami. Kiranya Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, ketua RT, RW, dan seluruh perangkat negara yang ikut ambil bagian di dalamnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, dan juga kesehatan di tengah-tengah tugas mereka saat ini, agar dapat membawa bangsa dan negara kami ini untuk menjadi lebih baik ketika menghadapi situasi pandemi saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan juga kemampuan kepada beliau-beliau, terlebih hikmat kebijaksanaan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, agar bangsa dan negara kami ini dapat segera terbebas dari pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk tim keamanan, TNI Polri, dan juga gugus tugas negara di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan juga membimbing beliau-beliaunya ini. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Sony Saksono Putro, Ibu Guru Injil, Ibu Vikar, para majelis, ketua-ketua KRW, para pamong, dan seluruh karyawan, tim multimedia, kantoria, pemusik, keamanan, dan semua yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jember. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan di dalam menjalankan tugas dan pelayanannya, agar mereka dapat menjalankan tugas dan pelayanannya dengan baik, sehingga bisa menjadikan berkat bagi jemaat, terkhusus di jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jember. Kami juga berdoa untuk adik-adik, remaja yang ada di rumah, yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga menilik mereka satu persatu. Kami tidak tahu apa yang menjadi sakitnya. Kiranya Tuhan senantiasa menjamah mereka, memberkati setiap upaya di dalam proses penyembuhannya, berkati
obat-obatan, makanan, minuman, terlebih-lebih kasih sayang yang diberikan orang-orang yang ada di sekitarnya, agar teman-teman, adik-adik remaja yang sedang sakit ini dapat pulih, dapat sehat kembali, dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi studi mereka yang masih dilakukan secara online. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kemampuan dan juga kepintaran kepada adik-adik kami ini di dalam menjalani proses studinya. Berikan yang terbaik, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk cita-cita adik-adik kami ini. Kami juga berdoa bagi adik-adik kami yang mungkin pada bulan Februari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan kepada adik-adik kami ini. Kami yakin dan percaya bahwa penambahan umur ini semuanya berasal dari Tuhan. Dan itu semua karena kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada adik-adik kami ini yang berulang tahun di bulan Februari. Apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi harapannya, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan mengabulkannya. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati apa yang menjadi pelayanan kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan undur. Kami akan menyelesaikan ibadah ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari Minggu ini, dan kami mohon penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhanku, terima kasih ya Yesusku. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah. Karena itu, marilah kita bersama bersyukur kepada Tuhan dengan sukacita di hati. Kita berikan persembahan yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan, dengan diiringi pujian dari Kidung Ria nomor 74, kami bawa korban pujian. To
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami percaya akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa percaya bahwa Engkau selalu memberkati dan mencukupkan kebutuhan kami. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami dengan menghaturkan persembahan ini. Dengan sukacita dan kesungguhan hati, kami mempersembahkannya. Kiranya Engkau berkenan menyucikannya, sehingga berguna sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara kami yang bertugas mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Demikian seru permohonan kami yang kami haturkan demi menyebut nama-Mu yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Tetaplah untuk saling mengasihi dan saling memaafkan. Dan jangan lupa untuk berlatih dalam berpuasa dalam persiapan Prapaskah. Ada sebuah berita pengutusan untuk kita semua. Terambil dari Injil Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Allah kita begitu dahsyat dan ajaib. Kasih-Nya begitu luar biasa. Pertolongan Tuhan pasti indah dan tepat pada waktunya. Tetaplah untuk saling mengasihi. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyi dengan pujian dengan judul Mukjizat Itu Nyata. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
Baiklah adik-adikku, teman-temanku semua yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya. Yuk. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai kehidupan adik-adikku semua yang ada di rumah, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Evangelus Shalom Alaih, Evangelus Shalom Alaih, Evangelus Shalom Alaih, Evangelus Shalom, Shalom, Shalom Alaih. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.